Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Rahma dengan NIM 1701624081 dari Prodi Pendidikan Ekonomi FEB Universitas Negeri Jakarta ingin mempresentasikan UAS Ekonometrika yang diampu oleh Bu Yeti Lasuti, SPD MSE dengan judul Pengaruh IPM dan TPT terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 38 provinsi di Indonesia tahun 2024. Di mana pertumbuhan ekonomi antar provinsi Indonesia tahun 2024 ini sangat bervariasi. Ada yang tumbuh sangat tinggi, ada yang nyaris stagnan. Saya menduga ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, kualitas SDM direpresentasikan IPM sesuai teori human capital dan kondisi pasar kerja direpresentasikan TPT yang menurut Oculus Law berhubungan negatif dengan pertumbuhan. Yang dimana penelitian ini memakai data resmi BPS tahun 2024 yang mencakup seluruh 38 provinsi di Indonesia setelah pemekaran wilayah. Di sini ada rumusan masalahnya, ada tiga, bagaimana pengaruh IPM, bagaimana pengaruh TPT, dan seberapa besar pengaruh keduanya secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi 38 provinsi di Indonesia tahun 2024. Di mana tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah, yaitu menganalisis pengaruh IPM, pengaruh TPT, dan pengaruh simultan keduanya terhadap pertumbuhan ekonomi di 38 provinsi tersebut. Kemudian penelitian ini memakai dua teori utama, yaitu endogenous growth theory menjelaskan bahwa kualitas modal manusia meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Dari sini IPM diduga berpengaruh positif. Kemudian Oculus Law dikemukakan Arthur Okun menjelaskan hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan output karena pengangguran mencerminkan SDM yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari sini TPT diduga berpengaruh negatif. Kemudian ada beberapa penelitian terdahulu, yaitu Asmara dan Saleh mengemukakan IPM dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi. Maulana Farhan dan Desmawan 2022 menemukan IPM berpengaruh positif di Provinsi Banten, namun Ardian Syahputra dan Desmawan 2022 menemukan pertumbuhan ekonomi tidak tinggi tidak selalu menurunkan pengangguran secara proporsional, yang dimana mengindikasikan ada faktor struktural lain yang berperan, temuan yang relevan dengan hasil penelitian saya. Kemudian di sini ada kerangka pemikiran yang dimana IPM sebagai X1 diduga berpengaruh positif dan TPT sebagai S2 diduga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai Y. Dari sini saya rumuskan tiga hipotesis. Yang pertama, satu, IPM berpengaruh positif dan signifikan, H2 TPT berpengaruh negatif dan signifikan, dan H3 keduanya berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian ini menggunakan data sekunder cross-section dari 38 provinsi di Indonesia tahun 2024 yang bersumber dari BPS, yaitu PDRB atas dasar harga konstan, IPM, dan TPT hasil Sakernas Agustus 2024. Metode estimasinya regresi linear berganda dengan OLS yang dipilih karena data bersifat cross-section satu titik waktu dan diuji asumsi klasik agar bersifat BLUE atau blue. Model ekonometrikanya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah Y. Kemudian variabel Y yaitu pertumbuhan ekonomi diukur dari laju PDRB atas dasar harga konstan satuan persen. Variabel S1 yaitu IPM diukur sebagai indeks komposit dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak dengan skala 0 hingga 100. Dan variabel X2 yaitu TPT diukur sebagai persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Semua data bersumber dari BPS dan diolah menggunakan aplikasi FEOS. Kemudian rata-rata pertumbuhan ekonomi 38 provinsi tahun 2024 ialah 2,63% dengan variasi yang cukup besar antar provinsi. Rata-rata IPM adalah 72,4 dan rata-rata TPT 4,38%. DKI Jakarta mencatat pertumbuhan sekaligus IPM tertinggi yaitu 16,71% dan 83,08. Papua Pegunungan mencatat keduanya terendah yaitu 0,12% dan 53,42. TPT berkisar dari 1,32% di Papua Pegunungan hingga 6,75% di Jawa Barat. Kemudian di sini ada 5 provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Didominasi wilayah Jawa dan Sumatera dengan aktivitas ekonomi dan investasi yang padat. Dan 5 provinsi terendah dari 6 hingga 10 termasuk Papua Pegunungan, Papua Selatan, yang dimana sebagian besar berada di Indonesia Timur yang menghadapi tantangan struktural dan infrastruktur yang lebih besar. Model regresi yang diperoleh Y sama dengan minus 17,72 ditambah 0,2484, X1 ditambah 0,5410 X2, koefisien IPM positif 0,2484, setiap kenaikan 1 poin IPM meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,2484%.
ceteris paribus sesuai dengan H1. Namun koefisien TPT juga positif, yaitu 0,5410 berlawanan dengan H2 yang mengharapkan arah negatif sesuai teori Occult. Model ini memiliki R-square 0,196 dan F itu 4,266 dengan signifikansi 0,022. Kemudian pada uji T, IPM memiliki p-value 0,0667 tidak signifikan pada alfa 5%, tapi signifikan pada alfa 10%. TPT memiliki p-value 0,2654 tidak signifikan secara parsial. Namun pada uji F diperoleh signifikansi 0,022 lebih kecil dari 0,05 yang berarti atau artinya IPM dan TPT berpengaruh signifikansi secara simultan sehingga H3 didukung meski H1 dan H2 belum didukung secara parsial pada alfa 5. Kemudian nilai R-square sebesar 19,60% berarti IPM dan TPT hanya menjelaskan seperlima variasi pertumbuhan ekonomi antar provinsi. Sisanya 80,40% dijelaskan faktor lain di luar model seperti realisasi investasi daerah, belanja pemerintah daerah, struktur sektoral ekonomi, dan kekayaan sumber daya alam masing-masing provinsi. Di mana wajar untuk model sederhana dua variabel. Kemudian ada uji PIF menunjukkan tidak terjadi multikolonialitas antara IPM dan TPT. Uji Bruce-Pagan menunjukkan model bersifat homoskedastis, namun uji Barger-Kubera menunjukkan residual tidak terdistribusi normal yang didorong oleh 4 provinsi dengan nilai ekstrim yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur jauh di atas rata-rata, serta Papua Pegunungan jauh di bawah rata-rata. Yang dimana ini sesuai dengan karakteristik ekonominya. Kemudian ada 3 temuan kunci. Pertama, IPM berpengaruh positif namun belum signifikan. Kemudian karena sifatnya berubah gradual antar tahun sehingga belum tertangkap kuat pada data 1 tahun. Kedua, TPT justru berpengaruh positif berlawanan dengan Occam's Law. Yang dimana menduga karena added worker effect, yaitu migrasi tenaga kerja ke provinsi bertumbuh tinggi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, sehingga pertambahan angkatan kerja melebihi penyerapan jangka pendek. Ketiga, meski parsial belum signifikan, uji F yang signifikan menegaskan kontribusi bersama kedua variabel terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir, kesimpulannya ialah IPM berpengaruh positif namun belum signifikan pada alfa 5%, TPT berpengaruh positif dan tidak signifikan berlawanan dengan arah Occam's Law, dan keduanya berpengaruh signifikan secara simultan dengan kontribusi R-square 19,60%. Dan di mana sarannya penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data panel dan menambahkan variabel lain seperti investasi atau belanja pemerintah daerah. Bagi pengaruh kebijakan, kualitas SDM tetap penting, terus didorong sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Demikian presentasi UAS Ekonometrik yang saya sampaikan mengenai pengaruh IPM dan TPT terhadap pertumbuhan ekonomi di 38 provinsi di Indonesia tahun 2024. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.